Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 591. Haoren bergegas ke lembah dan meraih jepit rambut emas ungu. Kemudian, dia pergi untuk check-in di kediaman gua Xie Yujia. Little White juga melompat ke gua bersamanya dalam bentuk singa salju. Di dalam gua, Xie Yujia dan Zhao Yanzi duduk di dua kursi batu, dan mereka berlumuran darah, terutama Zhao Yanzi. Bibir Zhao Yanzi pucat, dan bahunya berlumuran darah. Yujia, Zi. Haoren tidak berharap mereka akan terluka separah ini, dan dia bergegas dan menyuntikkan esensi alam ke tubuh mereka melalui punggung mereka. Mereka sudah menggunakan pil pengisian esensi level 4 dan pil detoksifikasi, tetapi tarikan eliksir belum sepenuhnya menunjukkan efeknya. Duan Yao berbaring di satu sisi di ranjang batu yang sedingin es. Ketika dia melihat Haoren berjalan, dia membuka matanya lebar karena terkejut. Menurut perkiraannya, Haoren hanya di Core Formation Realm, dan dia seharusnya dihancurkan oleh saudara-saudari seniornya segera. Ketika Little White melihat Duan Yao, itu menerkam dengan marah. Biasanya itu lucu dan lembut, tetapi sangat marah pada Duan Yao. Duan Yao takut karena si putih kecil masih dalam bentuk singa salju, dan cakar tajamnya terlihat. Little White, teriak Haoren. Mendengar teriakan Haoren, itu segera menarik kembali cakarnya yang tajam. Namun, cakar tajamnya masih berayun di wajah Duan Yao dan memotong beberapa helai rambutnya. Duan Yao masih ketakutan dan menatap Haoren dengan mata hitamnya. Orang cabul ini tidak menyelamatkan aku karena dia baik. Dia akan menyiksaku dalam ribuan cara nanti, pikirnya. Setelah Haoren mengirim dua aliran esensi alam 5 unsur murni ke tubuh Xie Yujia dan Zhao Yanzi, ia berbalik untuk melihat Duan Yao yang berada di ranjang batu. Duan Yao dan Zhao Yanzi berusia sama. Namun, karena Duan Yao mengenakan gaun sutra hijau dan tumbuh di surga ke-6, gayanya tampak kuno. Duan Yao melihat Haoren menatapnya, dan dia malu dan marah. Dia pikir Haoren akan menyerangnya, jadi dia menggigit lidahnya dengan gigi putih mutiara, mencoba bunuh diri. Darah menyembur keluar dari mulutnya secara instan. Ini mengejutkan Haoren. Dia ingin bertanya padanya tentang apa yang terjadi, tetapi dia sudah mencoba bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Haoren bergegas dan memukul dua acu poin di belakang lehernya. Kemudian, dia mengeluarkan kain di mulutnya dan menggunakan giginya untuk menghancurkan pil detox sebelum meletakkannya di lidahnya. Pil detox tidak hanya bisa mengeluarkan racun tetapi juga bisa menghentikan pendarahan secara ajaib. Duan Yao tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melawan, jadi pil detox mendarat di lidahnya sebelum meluncur ke tenggorokannya. Cabul, pikir Duan Yao sambil menatap Haoren dengan marah. Kemudian, dia tersipu ketika dia menyadari bahwa pil detoksifikasi dihancurkan oleh gigi Haoren dan diumpankan kepadanya. Dia tidak memiliki konsep hidup dan mati yang jelas, tetapi dia memiliki pandangan yang kuat tentang bagaimana pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh karena dia sangat tradisional. Bahkan, pandangannya tentang hal-hal yang setara dengan beberapa ratus tahun yang lalu. Ketika pil mendarat di perutnya, Duan Yao merasa sangat panas di dalam. Temperatur ini membuatnya berpikir bahwa itu bukan pil yang baik, dan dia menyesal tidak melakukan bunuh diri sebelumnya. Sekarang, dia berpikir bahwa dia akan diserang oleh orang cabul ini dengan pasti. Zhao Yanzi dan Xie Yujia melihat Duan Yao mencoba bunuh diri dengan menggigit lidahnya, dan mereka sedikit terkejut karena mereka tidak berharap dia begitu berani. Jika Zhao Yanzi tidak memasukkan sepotong kain ke mulutnya, Duan Yao mungkin sudah menggigit lidahnya dan sudah bunuh diri. Bam, bam, bam. Lembah itu bergetar hebat lagi, dan formasi susunan yang menutupi Ethereal Summit menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Little White, awasi dia. Haoren berteriak pada Little White sebelum menginjak dua energi pedang putih dan pergi ke kediaman guanya. Wow, Little White meraung dan tetap dalam posisi hanya 30 cm dari wajah Duan Yao. Duan Yao tumbuh dewasa bermain dengan singa salju. Namun, ketika dia melihat bagaimana singa salju level 3 ini dengan mata hitam besar tetap begitu dekat dengannya, dia membenci singa salju untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bam! Banyak batu terguling dari tebing dan mendarat di bidang spiritual. Keindahan asli Ethereal Summit tidak terlihat. Selusin anak singa salju berkumpul di ladang rumput dan berpelukan. Haoren bergegas ke kediaman guanya dan melihat kompas coklat di atas meja batu. Big Dipper Constellation Array beroperasi sendiri di sekitar Ethereal Summit. Ada lapisan kabut tebal di sekitar lembah.
Orang-orang yang tidak memiliki kunci kristal tidak akan bisa memasuki lembah. Tanpa kunci kristal, mereka akan terbang berputar-putar tetapi tidak bisa masuk ke lembah. Mo Lianshan dan yang lainnya sekarang menyerang lembah, tetapi formasi susunan menggeser serangan mereka ke tebing. Namun, bahkan gunung terberat tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari banyak pembudidaya Realm Core Formation. Big Dipper Constellation Array dapat bertahan melawan serangan beberapa pembudidaya Realm Core Formation. Namun, itu tidak cukup kuat untuk bertahan melawan 60 pembudidaya Realm Inti Formasi sekaligus. Para penggarap Realm jiwa-jiwa biasanya tinggal di Sky Mountain Sect. Jika sekte harus menyerang suatu tempat, banyak pembudidaya Realm Inti Formasi akan bertanggung jawab. Para penanam Realm Yayasan Pendirian bertanggung jawab untuk menciptakan formasi array defensif. Jika tidak, jika ratusan penggarap Realm Yayasan Pembentukan bergabung dengan 60 kultivator Realm Formasi Inti, formasi array di sekitar Ethereal Summit akan sudah hancur. Bam! Lembah berguncang bahkan lebih keras, dan 72 tempat di mana bendera formasi array terkubur mengeluarkan cahaya putih, menunjukkan bahwa formasi array tidak lagi stabil. Haoren segera mengeluarkan kristal laut dalam yang datang dengan kompas dan memasukkannya ke tengah kompas. Kristal kecil ini adalah jantung dari formasi array dan juga merupakan kunci untuk memulai formasi array. Xie Yujia dan yang lainnya juga memiliki kunci kristal kecil yang memungkinkan mereka untuk memasuki lembah, tetapi kunci mereka hanya seperti kunci cadangan dibandingkan dengan Haoren. Hanya kristal laut dalam Haoren yang dapat mengaktifkan formasi susunan. Ketika kristal laut dalam terjebak di kompas, 72 bendera formasi array yang disembunyikan di sekitar lembah mengeluarkan lampu kuning. Tuan Raja Ramuan ini tidak hanya Master Elixir tetapi juga Master Formasi Array. Mo Lianshan dan rekan-rekannya semua tertegun. 60 Core Formation Realm penggarap telah menyerang lembah terus-menerus dan keras selama 1 jam sejak mereka tiba, tetapi formasi array di sekitar lembah ini belum dihancurkan. Ini mengejutkan para penanam Realm Inti formasi ini. Bahkan formasi susunan pelindung besar Sky Mountain Sekte mungkin tidak dapat tetap utuh selama 1 jam di bawah serangan kekerasan tersebut. Para pembudidaya di lembah harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bertahan melawan serangan kami. Seperti yang aku pikirkan, formasi array ini tidak akan tahan lebih dari 15 menit. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda kehancuran, kata Mo Lianshan dengan bangga. Ketika dia baru saja menyelesaikan kalimatnya, tembakan cepat tiba-tiba melesat keluar dari lembah. Seorang pembudidaya Realm Inti formasi di depan dengan cepat pindah pada singa salju, tetapi api sudah membakar banyak pembudidaya Realm Yayasan Pendirian yang sedikit lebih jauh di belakang. Yang dilakukan Haoren hanyalah memutar kompas ke dalam lembah. Formasi susunan ini dapat menyerap esensi alam di sekitarnya dan memanfaatkan esensi alam lembah untuk mempertahankan operasinya. Haoren hanya mengubahnya dari autopilot ke kontrol manual. Para penggarap Yayasan Pendirian Yayasan Sky Sekte Gunung yang berdiri di atas pedang terbang berguling, tampak sangat terhina. Saudara senior, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang kultivator Realm Formasi Inti yang mengendarai singa salju tingkat 3 dan terbang oleh Mo Lianshan bertanya dengan kaget. Aku tidak percaya bahwa kita, 60 kultivator Formation Realm Core, tidak bisa mengalahkan KTT Ethereal ini. Mo Lianshan memegang tinjunya dengan erat dan berkata, keluarkan semua murid Yayasan Pendirian Yayasan dari sini. Dari penampilan ini, dukungan para pembudidaya Realm Foundation lemah. Akan lebih baik bagi mereka untuk mundur karena mereka hanya mampu mengeluarkan lapisan energi pedang yang padat yang hanya membuat adegan lebih dramatis. Saudara senior, aku mendengar bahwa ada 3 sekte kecil di bawah kendali Raja Herbal Herb. Haruskah kita, penggarap Realm Formasi Inti lain datang mendekat dan menyarankan? Mo Lianshan berpikir, dalam keadaan seperti itu, kultivator Naschen Soul Realm di lembah tidak akan peduli dengan kehidupan dan kematian sekte kecil. Akan bermanfaat untuk menangkap pembudidaya sekte kecil untuk diinterogasi. Tepat ketika dia akan memerintahkan para pembudidaya Realm Yayasan Pendirian untuk mendapatkan kendali atas 3 sekte kecil, formasi lembah tiba-tiba mulai membesar. Meretih. Ratusan kilat terang datang terbang keluar. Mundur. Mo Lianshan terbang kembali ke singa saljunya secepat mungkin, mengambil puluhan pembudidaya Realm Foundation di sepanjang jalan. Formasi susunan yang awalnya hanya menutupi bagian dalam lembah mulai berkembang. Itu membentuk bola energi biru muda. Formasi array Ethereal Summit seperti kulit telur 2 lapis. Satu lapisan menutupi KTT Ethereal sementara yang lain menutupi pegunungan di daerah itu, yang mencakup 3 sekte kecil. Para pembudidaya di 3 sekte kecil sangat takut dan khawatir. Namun,
Ketika mereka melihat bola energi biru melindungi mereka, mereka menjadi sangat bersemangat. Tuan Raja Herbal masih melindungi kita, pikir mereka. Mo Lianshan dan teman-temannya telah mundur ke gunung lebih jauh. Mereka awalnya berpikir bahwa formasi Arrai akan dihancurkan, tetapi ternyata formasi Arrai ini tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mereka tidak akan tahu bahwa formasi Arrai ini dibuat oleh Zhen Chongming, Master Formasi Arrai. Itu hanya memiliki 72 flag formasi Arrai dan tampak seperti formasi Arrai normal. Namun, dengan kultivator Core Formation Realm mengoperasikannya, kekuatannya tidak akan kalah dari formasi Arrai besar selama masa primitif. Zhen Chongming hanya melakukan yang terbaik dari segalanya. Terlepas dari bahan dan biaya, formasi Arrai digunakan sepenuhnya, dan mencakup seluruh wilayah. Menyerang di sana. Mo Lianshan menggunakan pedang hitamnya untuk menusuk dengan keras di tempat di luar formasi Arrai. Sisa kultivator alam formasi inti semua membuang harta dharma mereka juga, dan singa salju level 3 dan 4 terus-menerus meludahkan bola api pada saat yang sama. Di bawah serangan seperti itu, sebuah lubang dibuat dalam formasi Arrai. Mo Lianshan menepuk singa saljunya, dan berlari menuju lubang. Pedang hitamnya mengeluarkan cahaya hitam gelap saat dia menyerang formasi Arrai. Selama dia bisa mengisi melalui formasi Arrai, dia akan bisa melenyapkan formasi Arrai dari dalam. Angin, api, guntur, petir. Di antara dua bidang energi, angin kencang, api, guntur, dan kilat tiba-tiba muncul. Para pembudidaya Sky Mountain Sekte telah mengepung Ethereal Summit, dan mereka tidak berharap pemimpin mereka, Mo Lianshan, ditempatkan dalam situasi yang begitu buruk. Putar. Hao Ren menyaksikan Mo Lianshan ketika yang terakhir berlari ke formasi Arrai. Hao Ren menerapkan esensi alam ke kompas dan terus memutarnya. Bab 592. Mo Lianshan mendengus dingin. Pedang hitamnya mengembang dengan ganas dan berputar kembali ke sisinya, menciptakan penghalang hitam yang bahkan tidak membiarkan angin sepoi-sepoi pun bertiup. Angin kencang, api yang berkobar, guntur, dan kilat semua menyerangnya tetapi ditangkis dengan pedang hitamnya yang berputar cepat. Dia adalah murid yang bangga dari tetua pertama dari Sky Mountain Sect. Ia memiliki kekuatan yang kuat dan tidak biasa. Meskipun pedang hitam ini tidak sebagus pedang harta karun ungu Duan Yao, pedang itu masih dibuat dari bahan yang tidak biasa. Itulah sebabnya angin keras dan api seperti ini tidak bisa melukai pedang hitam. Senior masih luar biasa. Saudara-saudari juniornya di luar lingkup energi besar semua memujinya ketika mereka melihat Mo Lianshan tidak terluka oleh perubahan. Hao Ren sedang duduk di guanya. Dia mendongak untuk melihat bagaimana lingkup energi kecil itu lakukan. Kemudian, ia menggunakan semua kekuatannya untuk memasukkan esensi alam 5 unsur ke kompas. Formasi susunan ini menggunakan esensi alam di daerah tersebut. Namun, kultivator perlu menggunakan esensi sifatnya sendiri untuk menyesuaikan formasi susunan. Hao Ren mengolah semua 5 elemen, jadi dia memiliki apa yang diperlukan dan mahir mengendalikan formasi Arrai seperti itu. Bam, bam. Angin kencang dan api yang berkobar mengelilingi Mo Lianshan. Pedang hitam Mo Lianshan berputar lebih cepat. Namun, dia terjebak dan merasa seperti berada di dalam tungku ramuan hitam. Api formasi Arrai terus memanggangnya. Saudara dan saudari junior yang baru saja memuji Mo Lianshan sekarang terdiam. Meskipun angin, nyala api, guntur, dan kilat tidak bisa menyakiti Mo Lianshan masih tidak dapat mengisi daya melalui formasi susunan. Mo Lianshan menggunakan esensi alamnya sendiri untuk melawan formasi Arrai sementara formasi Arrai menggunakan esensi alam di daerah tersebut. Itu adalah Arrai pembasmian abadi yang menyambut musuh. Cepat dan bawa kakak senior keluar dari sana. Seorang kultivator Realm Core Formation segera berteriak. Teriakan ini mengingatkan semua orang, dan mereka bergegas untuk membantu. Semua jenis harta dharma bergiliran menghantam satu lokasi di bagian luar bola energi besar. Serangan itu sedikit mengguncang bola energi besar, dan lubang lain muncul. Cahaya hitam di antara dua bola energi bergegas dan keluar dari lubang. Namun, saat Mo Lianshan menarik kembali pedang hitamnya, bola api menyala membakar sebagian alisnya. Wajah Mo Lianshan sangat gelap untuk memulai. Sekarang setelah dia terbakar, wajahnya lebih gelap dari sebelumnya. Dia bernapas keras tetapi hanya bisa menarik napas perlahan. Jika saudara-saudara juniornya tidak membuat lubang, dia mungkin telah mati dalam formasi susunan. Singa salju tingkat 4 yang dia naiki juga membuat beberapa ikat bulu putih terbakar, dan itu kehilangan pesona aslinya dan tampak jelek sekarang.
Para penggarap rilem yayasan pendirian yang berdiri jauh semuanya memalingkan muka dan pura-pura tidak melihat kekecewaan Mo Lianshan. Saudara senior, aku bisa melihat bahwa formasi array ini solid. Mengapa tidak meninggalkan separuh orang di luar, dan kita bisa menagih sisanya? Seorang kultivator rilem core formation menyarankan, mencoba untuk memecahkan suasana canggung. Lebih dari 200 pembudidaya telah bergegas sekarang, dan 20 lebih pembudidaya real formasi inti bergabung dengan grup. Secara total, ada 80 pembudidaya rilem inti formasi. Jika itu adalah hari lain, mereka cukup kuat untuk menghancurkan 5 atau 6 sekte sepenuhnya. Namun, mereka bahkan tidak bisa melewati bola energi lembah kecil. Jika rumor semacam ini menyebar di surga ke-6, akan ada segala macam diskusi yang terjadi. Sekte lain akan berpikir bahwa sekte gunung-gunung tidak berguna dan bahkan mungkin berpikir bahwa mereka tidak layak tinggal di surga ke-6. Senior, Master Api Sekte Hong Yuan Sun Sekte mengatakan bahwa dia bisa datang membantu, tetapi dia menginginkan Sky Mountain Token, seorang pembudidaya core formation realm yang baru ke daerah itu berkata kepada Mo Lianshan setelah beberapa pemikiran. Guru Hong Yuan adalah salah satu dari sedikit pembudidaya alam jiwa yang baru lahir di surga kelima. Meskipun dia hanya di alam jiwa Naschen tingkat rendah, dia adalah salah satu pembudidaya paling kuat di surga kelima. Pes! Orang tua itu melamun. Kultivator core formation realm lainnya segera berteriak dengan tidak puas. Sky Mountain Sect tidak kekurangan pembudidaya Naschen Soul Realm. Namun, mereka terlalu bangga untuk muncul di surga kelima. Jika Sky Mountain Sekte harus menerima bantuan dari pembudidaya alam jiwa Naschen di surga kelima, maka akan menjadi penghinaan. Terutama karena Master Hong Yuan itu adalah seorang pria yang memiliki mulut besar. Jika dia membantu Sky Mountain Sect menyelesaikan masalah ini, maka dia pasti akan membiarkan seluruh surga kelima tahu tentang ini. Ya, Grand Paman Master memiliki token kehidupan saudara perempuan junior. Jika dia mati, Grand Paman Master pasti akan memperhatikan. Saudari kita masih hidup. Janganlah kita mempermalukan diri kita sendiri. Kata Mo Lianshan. Itu sudah cukup memalukan untuk tidak bisa menangkap lembah kecil dengan puluhan pembudidaya rilem inti formasi. Jika mereka memanggil para penggarap di surga kelima untuk membantu menyerang dan tidak hanya untuk informasi, maka mereka akan menghancurkan reputasi Sky Mountain Sect. Semakin lama dibutuhkan untuk menyelesaikan situasi, semakin banyak sekte di surga ke-6 akan mengetahui hal ini. Yang lain akan tahu bahwa Sky Mountain Sekte hanya bisa berlatih membuat ramuan dan meningkatkan roh binatang ketika kekuatan keseluruhannya mengerikan. Hehehe, jika kamu membutuhkan bantuan aku, tolong katakan begitu. Seorang penatua gemuk yang mengenakan jubah hijau muncul di pegunungan. Mo Lianshan dan pembudidaya rilem formasi inti lainnya berbalik untuk melihat orang tua ini, dan mereka semua tiba-tiba menjadi pucat. Orang tua ini adalah Hong Yuan Master, seorang pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat rendah. Dia datang tanpa undangan, menonton seolah-olah itu sebuah pertunjukan. Keluarkan bajingan itu dari sini. Suara marah tiba-tiba terdengar dari surga ke-6. Ketika Guru Hong Yuan mendengar suara ini, senyumnya menghilang dari wajahnya. Wajahnya berkedut, dan dia melangkah ke harta Dharma biru dan terbang menjauh. Aku hanya berkultivasi pengasingan selama 100 tahun, dan Sky Mountain Sect telah berubah menjadi lelucon. Besok adalah saat aku mengakhiri pengasinganku. Jika Yao terluka, maka setiap orang dari kalian tidak perlu hidup. Suara itu menggelegar. Bahkan Mo Lianshan dan para pembudidaya rilem formasi inti lainnya bergetar. Para penggarap yayasan pendirian yayasan tidak bisa menahan gelombang suara dan semua menutupi telinga mereka. Seiring dengan pedang terbang mereka, mereka semua jatuh ke ngarai. Meskipun ini terjadi, Mo Lianshan dan pembudidaya rilem inti formasi lainnya senang dan merasa lebih diberdayakan. Master paman besar mereka akhirnya mengakhiri budidaya pengasingannya. Itu berarti dia telah mencapai puncak Naschen Soul Realm. Selain para pembudidaya rilem jiwa formasi yang kekuatannya tidak terukur, puncak pembudidaya rilem jiwa yang tak terbantahkan adalah yang terkuat. Suara dari Six Heaven tiba-tiba berhenti. Penggarap rilem jiwa Naschen yang hebat di sekte kuat ini semua akan mengikuti jadwal mereka dengan ketat. Jika mereka secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan berada di pengasingan selama 200 tahun, maka mereka pasti akan membudidayakan di gua tempat tinggal mereka selama 200 tahun. Mereka tidak akan pernah keluar lebih awal kecuali sekte mereka dihancurkan. Jika mereka dalam kultivasi pengasingan hidup mati untuk mengisi ke Naschen Soul Realm tingkat atas, maka mereka tidak akan keluar kecuali mereka mencapai ranah. Di antara para pembudidaya alam jiwa Naschen, mereka mengatakan bahwa itu adalah sial untuk mengakhiri budidaya pengasingan lebih awal. Namun,
Setelah tanggal yang diharapkan telah tercapai, maka teman-teman dan sekte pembudidaya Naschen Soul Realm akan datang dan merayakan pada tanggal itu. Para penggarap Realm jiwa-jiwa hampir pada tingkat abadi. Karena itu, mereka lebih memperhatikan reputasi mereka. Khusus untuk Grand Paman Master Sky Mountain Sect. Karena dia menikmati reputasi yang sangat baik, perayaannya akan menjadi lebih besar. Jika dia keluar lebih awal, maka pembudidaya Naschen Soul Realm lainnya akan berpikir bahwa Sky Mountain Sect berada dalam masalah besar. Rumor semacam ini buruk untuk Sky Mountain Sect. Setelah suara Grand Paman Guru menghilang, para pembudidaya Yayasan Establishment Realm yang telah jatuh ke ngarai semuanya terbang dengan pedang terbang mereka dengan wajah memar. Saudara dan saudari junior, serang denganku. Mo Lianshan mengayunkan pedang hitamnya dan menyerbu bola energi biru. Dia mengerti apa arti kata-kata Grand Master Paman Master. Jika mereka masih tidak bisa menyelesaikan situasi di KTT Ethereal, maka Paman Master akan menunjukkan kemarahannya besok. Meskipun Naschen Soul Realm penggarap di surga ke-6 biasanya tidak menunjukkan diri mereka di surga ke-5, itu sangat memalukan bagi ribuan petani dari Sky Mountain Sect untuk tidak dapat menaklukkan sebuah lembah kecil. Grand Paman Master secara pribadi akan muncul di sini dan mengambil alih. Kemudian, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun, para pembina alam formasi inti ini tahu bahwa mereka lebih baik menyelesaikan situasi di sini sebelum Paman Guru Besar datang. Kalau tidak, mereka akan dihukum karena tidak berguna. Bam, bam, bam. Begitu mereka mengkonfirmasi bahwa Grand Master Paman mereka akan segera keluar, para pembudidaya Realm inti ini merasa 2 kali lipat tekanan tetapi juga jauh lebih termotivasi. Mereka menggunakan harta dharma mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga melawan bola energi biru. Retak. Mereka mampu memecahkan lubang kecil di bidang energi, dan Mo Lianshan memimpin 39 pembudidaya Realm inti formasi dan dibebankan. 40 pembajak alam formasi inti yang tersisa tinggal di luar dan menunggu kalau-kalau terjadi sesuatu. Ketika 3 sekte kecil yang ditutupi oleh bola energi biru melihat pembudidaya 40 Core Formation Realm mengisi dengan singa salju, mereka semua ketakutan. Hanya ada 2 atau 3 penggarap Realm formasi inti di masing-masing dari 3 sekte kecil. Jika 40 pembudidaya dibagi menjadi 3 kelompok, mereka akan dapat menghancurkan ketiga sekte. Suara mendesing. Ratusan bola api datang menyerang para penggarap sekte Sky Mountain. Menyebarkan. Perintah Mo Lianshan saat dia menggunakan pedang hitamnya untuk mengenai salah satu bola api. Semua kultivator Realm formasi inti ini memiliki pengalaman pertempuran kehidupan nyata yang luas, dan mereka dapat berlari melalui bola api secara instan dan mengelilingi bola energi kecil yang menutupi Ethereal Summit. Hao Ren tidak berharap bahwa akan ada 40 pembudidaya Realm inti formasi pengisian begitu cepat. Penggarap alam formasi inti ini telah mempertaruhkan segalanya untuk masuk, dan formasi susunan bergerak. Sulit untuk mengatakan apakah bola energi interior bisa menahan ini jika para pembudidaya Realm inti ini semua menyerang pada frekuensi yang sama pada waktu yang sama. Xie Yujia dan Zhao Yanzi keduanya terluka parah. Jika musuh-musuh ini dikenakan biaya, Hao Ren tidak akan bisa menghentikan mereka sendiri. Hao Ren agak khawatir, jadi dia menyuntikkan banyak esensi alam ke kompas. Kabut tebal mengelilingi lembah, dan para pembudidaya Sky Mountain Sect ini bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka. Meskipun cuaca dingin, bola api menerpa mereka tanpa henti. Mari kita serang bersama. Teman-temannya mendengar suara Mo Lianshan. Ledakan. 40 harta dharma menghantam bola energi secara bersamaan. Sebuah ledakan keras terdengar di lembah, dan bola energi hampir runtuh. Serang lagi. Perintah Mo Lianshan. Mo Lianshan memiliki beberapa pengetahuan array, jadi dia tahu bahwa bola energi berlapis ganda ini dapat mengisolasi musuh di suatu daerah, tetapi bola energi interior kurang kokoh. Itu sebabnya jika mereka menyerang dari segala arah, mereka mungkin bisa menghancurkan lingkup energi. 40 harta dharma menghantam bola energi pada waktu yang sama sekali lagi, dan singa salju mereka merawat bola api yang terbang ke arah mereka. Tangan kanan Hao Ren yang ditekan ke kompas dipaksa pergi. Formasi array dapat melipat gandakan esensi alam yang Hao Ren masukkan ke kompas 10 kali. Namun, jika formasi array terpengaruh, maka dia akan menerima banyak kerusakan juga. Tiba-tiba, sebuah tangan lembut tiba-tiba diletakkan di punggung tangan Hao Ren. Hao Ren meletakkan telapak tangannya pada kompas lagi, dan lapisan esensi alam yang lemah namun murni disuntikkan ke kompas melalui tangan Hao Ren. Geng, Yin, macan putih, logam, Yin. Sebuah suara lembut terdengar oleh telinga Hao Ren. Kompas menunjuk ke titik masing-masing,
dan bola energi kecil di luar lembah mulai meniupkan angin kencang. Bola api yang terbang ke musuh melalui kabut berubah menjadi cahaya kemasan. Jika seseorang melihat dengan cermat, lampu emas ini benar-benar belati terbang. Jangan takut. Itu semua hanya ilusi. Mo Lianshan berteriak. Tepat ketika dia menyelesaikan kalimatnya, cahaya putih menembus lengannya dan memotong lubang di dagingnya. Ah, segala macam pekikan terdengar dalam kabut. Junior Brother Liu, Junior Brother Song, Mo Lianshan memanggil tergesa-gesa. Cahaya emas lain berlari ke arahnya, jadi Mo Lianshan bergegas menggunakan pedang hitamnya untuk memblokirnya. Namun, dia mendengar suara pecah yang keras. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa pedang hitamnya telah dihancurkan setengah meter. Mundur, mundur. Mo Lianshan menangis. Formasi susunan aneh ini mampu membuat belati logam yang sebenarnya dari ketiadaan. Seolah-olah ada ratusan petani yang bersembunyi di kabut dan menyerang mereka. Namun, ada terlalu banyak kabut. Mereka bisa tetap pada posisi mereka dan menyerang dalam satu arah, tetapi mereka tersesat begitu mereka bergerak. Kabut itu juga tampaknya menghalangi suara mereka. Mo Lianshan tidak bisa mendengar teriakan saudara-saudari juniornya karena kabut tebal hampir menghentikan gelombang suara bergerak. Apakah kita semua akan mati di sini? Mo Lianshan merasa sedikit putus asa. Di dalam kediaman gua, Hao Ren sedikit menoleh dan melihat Xie Yujia di belakangnya. Dia tampak pucat tetapi masih memaksakan senyum ke wajahnya. Kamu benar-benar bodoh. Zhen Chongming memberi kamu buku pegangan formasi susunan, dan itu tepat di sebelah kompas. Kamu bahkan tidak membacanya, katanya. Hao Ren menatapnya dan tersenyum meskipun masa sulit. Jika mereka tidak bisa hidup sampai hari ini, mereka mungkin akan mati di sana. Xie Yujia memegang buku pegangan formasi arai dan membacanya dengan cermat lagi. Dia menggunakan tangannya yang lembut untuk memutar kompas, Ding, Sen, Vermilion Bird, Water, Yang. Di luar lingkup energi, gelombang air besar tiba-tiba muncul. Mo Lianshan mengira itu adalah ilusi, tetapi ombaknya dengan cepat membasuh punggung singa salju itu. Di dalam ombak, ada bola api yang akan meledak ketika disentuh. Orang-orang di luar, dengarkan baik-baik. Konferensi tingkat tinggi ethereal bukan tempat yang bisa kamu jelajahi. Jika kamu pergi dengan cepat, aku bisa menyelamatkan hidup kamu. Petik 2. Tepat ketika ledakan memusingkan Mo Lianshan, suara renyah terdengar dari lembah. Hao Ren berbalik untuk melihat Xie Yujia. Dia menyadari bahwa peringatannya sebenarnya cukup mengesankan. Xie Yujia hanya tersenyum lembut. Wajahnya pucat, tapi pipinya agak merah. Meskipun musuh menghantam mereka dengan keras, dia masih tidak ingin mengambil nyawa mereka. Pemutaran kompas acak Hao Ren memiliki beberapa efek. Namun, jika dia mengikuti instruksi tentang cara mengoperasikan kompas yang ditinggalkan Zhen Chongming, para pembudidaya rilem inti ini akan mati pasti. Di bawah keadaan yang mendesak seperti itu, perlu untuk memaksa para pembudidaya alam formasi inti ini pergi. Kemudian, mereka perlu menyembuhkan luka Xie Yujia dan Zhao Yanzi sebelum berurusan dengan Duan Yao. Bab 593. Kabut berangsur-angsur menipis, dan 40 pembina alam formasi inti di luar melihat situasi dengan gugup. Akhirnya, mereka melihat rekan-rekan mereka melalui kabut. Mo Lianshan adalah yang pertama keluar. 40 pembudidaya di luar bidang energi dengan cepat membuka celah untuknya. Mo Lianshan jubahnya robek, dan tangan kanannya berlubang, kira-kira sebesar setengah kepalan tangan. Ada juga lebih dari selusin luka di kakinya, dan singa salju level 4-nya juga mengalami pendarahan hebat. Dia berada di alam formasi inti top tier dan terluka seperti ini. Yang lain tidak perlu disebutkan. Mereka dalam kondisi yang lebih buruk. Ini sama sekali bukan formasi arai ilusi. Itu adalah formasi susunan pembunuh. Pikir mereka. Penggarap rilem formasi inti tingkat rendah ini beruntung bisa melarikan diri dengan nyawa mereka, dan mereka memiliki ketakutan yang tersisa. Bagi para pembudidaya rilem inti formasi seperti mereka, jika inti emas mereka tidak terluka, tidak ada masalah besar. Mo Lianshan mendengus keras, tapi dia tidak berani menyerbu lagi. Formasi arai ini bukan untuk penggarap rilem formasi inti untuk istirahat. Jika mereka ingin melanggarnya, mereka membutuhkan bantuan para penggarap rilem jiwa Naschen. Mo Lianshan tidak bisa percaya bahwa formasi susunan yang begitu kuat benar-benar ada di surga kelima. KTT Ethereal ini memenuhi reputasinya. Pikirnya. Dia tahu bahwa jika para pembudidaya di dalam lembah ingin membunuh mereka, mereka akan mati. Pada akhirnya, mereka takut dengan sekte gunung-gunung kami. Mo Lianshan melambai dan berkata,
mengatur formasi susunan di sini. Kami akan menyerang lagi di malam hari. Dia terbang jauh ke batu dan menyembuhkan lukanya. Kultivator alam formasi inti yang tersisa merasa canggung. Para petani di KTT Ethereal membiarkan kita hidup, tetapi Molianshan berpikir bahwa dia takut pada kita, dan dia mencoba membuat kita untuk menyerang lagi di tengah malam, pikir mereka. Berkultivasi ke alam formasi inti itu sulit. Karena itu, para pembudidaya ini tidak benar-benar berani mempertaruhkan hidup mereka lagi. Jika mereka membuat marah para pembudidaya di dalam lembah, mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Para pembudidaya rilem inti formasi yang tidak masuk tampak malu juga. Jika Molianshan ingin mereka untuk menyerang lagi di tengah malam, mereka mungkin adalah orang-orang yang akan dipilih. Dalam pikiran mereka, formasi array ini seperti array pembasmian abadi yang legendaris. Itu akan seperti bunuh diri jika mereka harus masuk. Di lembah, Xie Yujia melihat para pembudidaya mundur dan mendesah lega. Dia sudah memiliki tubuh yang lemah, dan dia tiba-tiba merasa pusing dan jatuh dalam pelukan Hao Ren setelah harus menyalurkan sejumlah besar esensi alam untuknya. Hao Ren memegangnya dan dengan lembut mengepalkan pergelangan tangannya. Dia merasakan denyut nadinya, yang normal, dan tahu bahwa dia baru saja dikeringkan. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat. Biasanya, Xie Yujia memiliki pipi merah dan terlihat sangat sehat. Sekarang, dia tampak pucat dan memancarkan jenis kecantikan khusus. Dalam sweater rajutan, lengan tipisnya sedikit tembus seperti batu giok, dan mereka terlipat lembut di perutnya. Celana jeans yang digulung itu memperlihatkan kaki bagian bawahnya yang halus, dan itu pemandangan yang menakjubkan ketika mereka dikontraskan dengan sepatu olahraga putih. Hao Ren mendongak dan melihat bahwa para pembudidaya Sky Mountain Sect tidak bergegas masuk. Lalu, dia mengambil Xie Yujia dan terbang ke kediaman guanya. Zhao Yanzi terluka lebih parah. Saat ini, dia menggigit giginya dan berangsur pulih. Melihat Hao Ren membawa Xie Yujia ke dalam gua, dia tidak cemburu tetapi menunjukkan perhatian di matanya. Merasakan suasana hatinya, Hao Ren mengambil inisiatif dan berkata, dia baik-baik saja. Dia pingsan karena terlalu lelah. Oh, Zhao Yanzi menanggapi dengan sederhana, tetapi Hao Ren melihat bahwa dia menjadi kurang khawatir. Persahabatan paling baik ditemukan dalam kesulitan. Terperangkap di lembah bersama-sama, hubungan mereka membaik, pikir Hao Ren. Dia tidak tahu bahwa Xie Yujia terluka parah karena dia menyelamatkan Zhao Yanzi. Zhao Yanzi merasa sangat bersalah, dan dia secara bertahap merenungkan apakah dia terlalu kejam terhadap Xie Yujia. Di gua Xie Yujia, hanya ada satu ranjang batu. Membawa Xie Yujia, Hao Ren menatap Duan Yao yang semuanya diikat dan meletakkannya di tanah sebelum menempatkan Xie Yujia di tempat tidur. Duan Yao duduk di lantai yang dingin dan menatap Hao Ren dengan marah. Hao Ren tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan. Dia dengan lembut meletakkan Xie Yujia di tempat tidur batu, mengambil pil esensia, dan meletakkannya di mulutnya dengan hati-hati. Duan Yao duduk di samping tempat tidur dan memperhatikan dengan seksama. Dia terkejut dengan bagaimana Hao Ren melakukan semua hal itu dengan hati-hati. Biasanya, ada beberapa tingkat kepedulian antara mitra budidaya ganda. Tetapi untuk selir, status mereka hampir sama dengan murid dan pelayan. Mereka tidak pernah diurus. Bahkan untuk pembudidaya perempuan di ranah formasi inti yang memiliki status tinggi di sekte mereka, mereka harus bertindak sesuai dengan suasana hati pembudidaya alam jiwa Naschen setelah mereka menjadi selir. Hao Ren sedikit menoleh ke Duan Yao ketika dia merasakan tatapannya. Duan Yao sedang berpikir tentang penanaman ganda dan selir. Oleh karena itu, ketika dia melihat Hao Ren menatapnya, dia sedikit memerah dan menatapnya dengan tajam. Hao Ren mengambil sepotong kain dan memutarnya di sekitar kepala Duan Yao untuk menutupi matanya. Duan Yao segera memutar bahunya untuk mengekspresikan perlawanan. Orang jahat ini, cabul, menggertak. Duan Yao tidak bisa berteriak dengan mulutnya tetapi sangat menentang hatinya. Setelah dia memutar beberapa saat, dia menyadari bahwa Hao Ren tidak menyentuhnya. Hanya saja matanya tertutup sehingga dia tidak bisa melihat situasi di gua. Karena itu, dia tetap kaku dan cemas. Sebenarnya, Hao Ren sama sekali tidak peduli padanya. Dia hanya merasa tidak nyaman untuk ditatap, jadi dia menutupi matanya. Di samping tempat tidur, Hao Ren mengambil tangan kanan Xie Yujia dan menyuntikkan esensi murni ke dalam dirinya. Xie Yujia mengolah 5 unsur Life Death Notes, sehingga Hao Ren bisa dengan sempurna memberinya esensi alam 5 unsur. Tangan kanan Xie Yujia yang dingin secara bertahap menghangat. Ketika Hao Ren merasa bahwa teknik kultivasinya sudah mulai beroperasi sendiri,
dia meletakkan kembali tangannya. Berbalik, Hao Ren melihat Zhao Yanzi melebarkan matanya dan menatapnya. Rasanya seperti dia melihat orang lain memiliki permen tetapi terlalu malu untuk bertanya. Harus adil, Hao Ren berbalik untuk duduk di seberang Zhao Yanzi. Kemudian, dia mengambil tangan kecilnya. Zhao Yanzi sedikit menarik kembali tangannya ketika dia melihat Hao Ren duduk, tapi dia segera berhenti menolak. Hao Ren mengirim garis-garis esensi unsur air murni ke tubuh Zhao Yanzi melalui lengannya. Zhao Yanzi telah kehilangan inti naganya, dan dia memutuskan untuk mulai berkultivasi lagi melalui Ki Refinement Scroll. Sekarang, dia memiliki tipe tubuh air murni. Jika dia muncul di pertemuan antara sekte budidaya, dia akan mati-matian diperebutkan. Dia mungkin bisa menjadi murid favorit para penatua berpengaruh. Zhao Yanzi melihat Hao Ren menyuntikkan esensi alam ke dalam perhatiannya dan tersipu. Berpikir bahwa dia memikirkan Hao Ren di saat-saat paling berbahaya, dia merasa hangat dan lembut. Tunjukkan padaku lukamu, bisik Hao Ren saat dia membuka kancing baju di sekitar bahu Zhao Yanzi. Wajah Zhao Yanzi memerah, tetapi Hao Ren sudah menarik pakaian yang menutupi bahu kirinya dan menatap kulitnya yang terbuka. Xie Yujia sudah mengembalikan tulangnya yang terluka dan membalut beberapa perban di sekitarnya. Dia juga menuangkan alkohol dan bubuk obat pada luka. Dalam keadaan darurat seperti ini, perawatan ini cukup teliti. Ketika Hao Ren berbalik, dia melihat Duan Yao duduk di samping tempat tidur dengan kain mati. Dia telah menggosok kain di kepalanya keranjang, dan matanya yang gelap menatap Hao Ren. Melihat Hao Ren begitu perhatian pada Zhao Yanzi membuatnya merasa dengki. Zhao Yanzi adalah musuh bebuyutannya, dan Hao Ren adalah cabul di matanya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi wajah Hao Ren ketika dia cenderung cedera Zhao Yanzi, dia merasa sedikit cemburu di dalam. Kamu terluka parah. Hao Ren dengan lembut meletakkan telapak tangannya di bahu Zhao Yanzi. Esensi alami elemen air dan unsur kayu memiliki sifat penyembuhan, jadi dia secara bertahap menerapkan esensi alam ini ke luka-luka. Bahu Zhao Yanzi dibalut dengan beberapa perban tipis, tetapi kulitnya di sekitarnya terbuka. Ketika telapak tangan Hao Ren memeluknya, dia merasa aneh di dalam tetapi tidak melawan. Duan Yao mendengus. Ini akan baik-baik saja. Istirahatlah lagi, kata Hao Ren dan mendandani Zhao Yanzi. Duan Yao menatap kekasih intim dan meledakkan pipinya yang merah muda dengan marah. Ketika dia melihat Hao Ren melihat ke atas, dia segera memalingkan wajahnya. Hukum rimba memerintah dunia kultivasi. Ranah Zhao Yanzi dan Xie Yujia berada di bawah miliknya, tetapi dia masih ditangkap. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jika orang cabul ini melewati batas, aku akan bunuh diri. Pikirnya. Tapi, cara sekarat ini sangat menyakitkan, jika tidak ada esensi alam yang cukup, aku akan menderita rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Ketika Duan Yao berpikir untuk dirinya sendiri dan menahan amarahnya, pergelangan tangannya diikat diletakkan lebih. Dia berbalik dan melihat Hao Ren meraih tangan kecilnya yang halus. Mulut Duan Yao diisi dengan selembar kain dan tidak bisa berteriak, tetapi ketakutannya diungkapkan melalui matanya. Tidak peduli seberapa putus asa dia berjuang, pergelangan tangannya masih diborgol oleh jari-jari Hao Ren. Tiba-tiba, garis-garis esensi alam 5 unsur murni mengalir dari telapak tangan Hao Ren ke lengannya. Duan Yao terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa perasaan esensi alam murni ini hanya dirasakan satu kali dari pamannya yang agung yang berada di Naschen Soul Realm tingkat atas. Ketika Grandmaster pamannya merawat tubuhnya, esensi alami elemen api murni digunakan. Namun, Hao Ren mengirim esensi alam 5 elemen murni. Duan Yao menatap Hao Ren dengan kaget, dan sikapnya segera berubah. Orang cabul ini sebenarnya sekuat ini. Dalam keterkejutannya, dia bahkan lupa untuk berjuang. Dia memandang Hao Ren dengan bingung dan berpikir, aku pikir aku bisa menyaingi dia jika aku memiliki harta dharma yang lebih baik, tetapi seorang kultivator realm inti formasi tidak dapat memperoleh esensi sifat murninya. Duan Yao menatap Hao Ren dan berpikir bahwa dia adalah seorang kultivator Naschen Soul Realm. Ada insiden di mana beberapa petani Naschen Soul Realm mengalami kecelakaan selama kultivasi atau diserang secara diam-diam oleh musuh Realm Soul Naschen lainnya. Dalam situasi itu, mereka akan jatuh ke alam formasi inti. Duan Yao tidak melihat ini terjadi tetapi tahu tentang hal itu. Ketika Naschen Soul Realm penggarap kembali ke alam formasi inti, mereka harus berkultivasi ke Naschen Soul Realm lagi. Karena mereka telah mencapai alam jiwa Naschen sebelumnya, kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat, dan kemurnian esensi sifat mereka tetap di alam jiwa Naschen.
Bagaimana mungkin Hao Ren tahu bahwa begitu banyak pikiran telah terlintas di benak Duan Yao ketika dia memeriksa kondisinya. Dia melihat bahwa Duan Yao menatapnya dan merasa sedikit takut. Namun, ekspresi serius Duan Yao dan murid gelapnya cukup imut. Hao Ren berpura-pura galak dan tiba-tiba menarik kembali esensi kodratnya. Oh, ketika esensi alam Hao Ren tiba-tiba ditarik, Duan Yao merasa seperti pisau memotong nadinya. Dia tiba-tiba menggigil kesakitan dan mengerang sambil menggigit kain di mulutnya. Dia menatap Hao Ren dengan marah dan tiba-tiba teringat bahwa bahkan jika dia adalah seorang kultivator Naschen Soul Realm, dia seharusnya tidak menghormatinya. Hao Ren berdiri dan menatapnya dengan tenang. Dia tahu bahwa Zhao Yanzi kadang-kadang terlalu ceroboh, tetapi Duan Yao lebih kejam. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Duan Yao memerintahkan singa salju tingkat 5 untuk menggertak Zhao Yanzi dan Little White karena ketidaksetujuan mereka, dan dia bahkan menebas Zhao Yanzi dengan pedangnya yang perkasa. Jika bukan karena penyelamatan Hao Ren, Zhao Yanzi mungkin telah terluka parah, dan Little White akan diambil oleh Duan Yao. Hao Ren tiba-tiba mengeluarkan esensi alaminya untuk menghukum Duan Yao karena dia hampir mematahkan bahu Zhao Yanzi dan membuat Xie Yujia kehilangan nyawanya. Hukuman kecil ini tidak ada di surga kelima. Para pembudidaya di surga kelima bahkan mungkin menarik jiwa musuh mereka dan menyiksanya seperti itu. Hao Ren meraih dan mengeluarkan kain di mulut Duan Yao. Dia baru saja menguji tubuh Duan Yao dan menemukan bahwa dia memiliki tipe tubuh api murni, salah satu tipe tubuh terbaik yang ada ketika datang ke budidaya. Pencuri. My Sky Mountain Sect pasti akan memotongmu menjadi ribuan keping. Duan Yao menarik napas dalam-dalam dan berteriak pada Hao Ren. Dia sekarang membenci Hao Ren dan Zhao Yanzi sampai nyali. Mereka merampok teknik dan harta dharma, dan mereka juga menangkapnya. Dengan latar belakangnya, siapa lagi yang berani memperlakukannya seperti ini? Hanya untuk menggosoknya, dia merasa seperti Hao Ren pantas menjadi abu. Ketika saudara-saudara senior aku mendobrak masuk, aku akan meminta mereka untuk memenjarakan ketiganya sampai akhir zaman. Pikirnya. Di atas dan di atas surga kelima, bahkan mengambil harta dharma orang lain adalah pelanggaran besar. Itu layak untuk membunuh pihak lain. Zhao Yanzi hanya merampok barang-barang Duan Yao untuk membuatnya kesal, tetapi sedikit yang dia tahu bahwa dia sudah menjadi prioritas dalam daftar pembunuhan Duan Yao. Ketika paman tuan besar aku keluar dari budidaya pengasingan, dia akan membunuh kalian semua. Duan Yao menatap Hao Ren dan berkata dengan sengit. Bahkan kultivator Naschen Soul Realm yang asli tidak bisa melawan Grandmaster pamannya, apalagi Hao Ren yang dulunya seorang kultivator Naschen Soul Realm. Namun, aku tidak akan meminta Grand Paman Guru untuk mengurus Zhao Yanzi. Aku akan melakukannya sendiri. Pikirnya. Haha, Hao Ren tertawa dan mengulurkan tangannya. Serahkan sisa barangmu. Bab 594. Apa? Hal-hal. Duan Yao terkejut dan menatap Hao Ren dengan hati-hati. Gulir konstelasi biduk besar, babak kedua, kata Hao Ren. Kamu, Duan Yao menatap Hao Ren dengan marah. Dia tidak berharap ini, cabul, menjadi sangat tak tahu malu. Dia telah merampok bagian pertama dari Big Dipper Constellation Scroll, dan sekarang dia menginginkan bagian kedua. Pikirnya. Dia mengepalkan giginya dan berkata, tentu. Jika kamu membuka ikatan aku akan memberikannya kepada kamu. Hao Ren menyentuh tali dengan jarinya, dan energi spiritual elemental kayu melarutkan tali. Dia bisa mengatakan bahwa Duan Yao terluka parah. Baru saja memeriksa tubuhnya, Hao Ren juga tahu bahwa dia tidak memiliki banyak esensi alam yang tersisa, jadi dia tidak bisa bermain trik. Duan Yao menjabat tangannya yang menjadi merah karena diikat, dan kemudian dia merogoh kantong dalamnya. Suara mendesing. Dia tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil dan menikam leher Hao Ren. Hao Ren siap, dan dia mengepalkan tangan kanannya dan memegang pisaunya. Namun, Duan Yao melepaskan pisau dengan tegas dan melemparkan dirinya ke Zhao Yanzi. Zhao Yanzi hanya berusaha untuk pulih. Ketika dia melihat Duan Yao menerkam tiba-tiba, dia dengan cepat melemparkan pukulan. Duan Yao menyingkirkan kepalan tangan Zhao Yanzi dan menabrak kepalanya ke dada Zhao Yanzi. Dia kemudian menggigit pergelangan tangan Zhao Yanzi dengan keras. Pertukaran singkat ini jelas menunjukkan bahwa Duan Yao lebih mahir dalam teknik tinju daripada Zhao Yanzi. Iya. Zhao Yanzi menjerit kesakitan. Duan Yao sangat kejam karena giginya terbenam dalam kepergelangan tangan Zhao Yanzi. Dia sangat membenci Zhao Yanzi, dan dia berusaha melampiaskan amarahnya. Dia pikir dia akan mati juga, jadi dia harus memberikan segalanya untuk Zhao Yanzi.
Zhao Yanzi tidak bisa mengambil pergelangan tangannya kembali, jadi dia meninju kepala Duan Yao dengan tangannya yang lain. Duan Yao berbalik dan menekan ke Zhao Yanzi, jadi pukulan Zhao Yanzi hanya mengenai bahunya. Kemudian, keduanya berguling ke lantai saat mereka berteriak dan bertarung. Hao Ren tidak mengantisipasi keduanya saling bertarung. Dia pergi dan meraih Duan Yao dengan tergesa-gesa. Duan Yao sangat kejam. Dia berbalik dan melemparkan pukulan ke wajah Hao Ren. Master Sky Mountain Sekte mengajarinya teknik tinju, dan itu cukup maju. Namun, Hao Ren sudah berlatih teknik tinju, jadi dia cepat menangkapnya terlebih dahulu dengan tangan kanannya. Hao Ren mundur setengah langkah, tapi dia menarik Duan Yao, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pelukan Hao Ren. Cabul! Duan Yao mengepalkan giginya dan melemparkan pukulan lain ke Hao Ren. Hao Ren memborgol tinjunya dan memutar sedikit, melipat tangannya ke punggung. Duan Yao berjuang mati-matian tetapi tidak bisa lepas dari kendali Hao Ren. Teknik? Tanya Hao Ren. Aku tidak memilikinya. Teriak Duan Yao. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika aku melepaskanmu, kamu akan memberikannya padaku? Puff! Duan Yao tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak kaki Hao Ren. Hao Ren menghindar dengan tangkas, meluncur setengah langkah ke samping, dan memborgol kedua kakinya dengan satu tangan sambil mengunci pergelangan tangannya dengan yang lain. Duan Yao tidak bisa berdiri dan harus duduk di kursi batu di dekatnya. Darah memancar keluar dari luka di perutnya, tapi dia masih menatap Hao Ren dengan ganas. Dia mengepalkan giginya dan tidak mengemis sama sekali. Gadis-gadis di dan di atas surga kelima memang lebih sulit secara mental dibandingkan dengan gadis-gadis yang berusia sama di darat, pikir Hao Ren saat dia mengeluarkan pil detoksifikasi. Dia menghancurkannya dan menaburkannya ke lukanya. Kemudian, dia berbalik untuk memeriksa Zhao Yanzi. Duan Yao memukul dada Zhao Yanzi dengan kepalanya dan menggigit pergelangan tangan Zhao Yanzi dengan giginya. Sekarang, bahu Zhao Yanzi mulai berdarah lagi. Zhao Yanzi menggertakkan giginya dan menatap Duan Yao dengan kebencian. Jika dia tidak bisa bergerak, dia akan memberikan segalanya untuk Duan Yao. Si putih kecil yang duduk di samping juga menggeram ke arah Duan Yao, siap menerkamnya kapan saja. Itu tidak memiliki kesan yang baik tentang Duan Yao. Dalam beberapa pertemuan terakhir, Duan Yao bertangan berat, melukai Little White dan membakar sebagian bulunya. Jika bukan Hao Ren, Little White akan menerkam dan menggigitnya. Dapatkan yang lain. Hao Ren melemparkan pil detoksifikasi lain kepada Zhao Yanzi. Kali ini, Duan Yao melihatnya dengan jelas. Apa yang dikeluarkan Hao Ren adalah pil detoksifikasi level 4. Ini hampir dapat membersihkan setiap racun di dunia, tetapi orang-orang ini menghancurkannya untuk aplikasi eksternal. Pikirnya. Berpikir bahwa Hao Ren juga meremukan pil detoksifikasi level 4 untuknya, dia sedikit terkejut. Bahkan Sky Mountain Sekte yang terkenal dengan pembuatan eliksir tidak menyia-nyiakan pil eliksir seperti ini. Kamu mendapatkan pil dari Tuan Raja Ramuan, kan? Kata Duan Yao setelah berpikir. Di Fifth Heaven, satu-satunya orang yang bisa membuat pil level 4 adalah Raja Herb dari KTT Ethereal. Jadi, Hao Ren menatapnya. Cewek ini sangat keras kepala. Hao Ren berpikir bahwa dia tidak akan berbicara, tapi itu adalah titik terobosan sekarang karena dia berbicara sendiri. Aku akan memberitahu kamu. Tuan Herb King memiliki koneksi ke sekte gunung-gunung kami. Aku juga pernah melihat Tuan Raja Ramuan. Jika kamu mengenal satu sama lain, maka kamu harus membiarkan aku pergi. Duan Yao memutar matanya dan berkata. Dia berpikir bahwa orang-orang ini dari sekte kota mungkin tidak takut sekte gunung-gunung yang berada di surga ke-6, tapi dia merasa seperti mereka akan takut pada Tuan Raja Ramuan. Karena yang disebut Herb King Master memiliki singa salju, itu tidak akan terlalu jauh untuk mengatakan bahwa dia memiliki koneksi dengan Sky Mountain Sect. Duan Yao mengatakan bahwa dia telah melihat Tuan Raja Ramuan sejak dia datang ke sini untuk pil kecantikan. Dia menggertak, mencoba menakuti Hao Ren. Dia melihat kelopak mata Hao Ren berkedut ketika dia menyebutkan Tuan Raja Ramuan, jadi dia berpikir bahwa orang-orang ini takut kepada Tuan Raja Ramuan. Hao Ren menatapnya dan tiba-tiba merasa seperti Duan Yao agak bodoh dan imut. Dia ditangkap di sini namun tidak tahu ini adalah KTT Ethereal. Dia juga membuat hubungannya dengan Tuan Raja Ramuan untuk menakuti mereka. Apakah kamu tahu di mana ini? Hao Ren bertanya padanya. Ini adalah lembah yang jahat. Duan Yao tidak melihat seluruh lembah dan merasa seperti ini adalah ruang yang jauh dan tertutup. Hao Ren tertawa dan berpikir bahwa Duan Yao yang ganas tidak sepintar itu.
Ketika Duan Yao datang ke sini terakhir kali, dia menggunakan peta dan tidak terbiasa dengan daerah ini. Kali ini, dia hanya mengejar Zhao Yanzi dan tidak memperhatikan sekitarnya. Karena itu, dia sama sekali tidak tahu bahwa dia ada di KTT Ethereal. Suara mendesing. Melihat Hao Ren menurunkan penjaga, Duan Yao tiba-tiba mengeluarkan belati kecil dari saku bagian dalam dan menikam Hao Ren. Hao Ren melepaskan energi pedang dari ujung jarinya dan memecah belati menjadi dua. Sial, berapa banyak senjata yang disembunyikan cewek ini. Hao Ren menatap gaun sutra hijau Duan Yao dan benar-benar terkejut. Ketika Duan Yao melihat Hao Ren mengamati pakaiannya, dia menutupi dirinya dengan kedua tangan dengan hati-hati dan menepuk pakaiannya sambil berkata, "Aku tidak punya lagi." Tepat setelah dia mengatakan itu, dua belati lagi terbang ke Hao Ren. Jepret, jepret. Hao Ren menamparkan mereka dengan tangannya dan menatapnya tanpa daya. Kali ini, sungguh, aku tidak punya lagi. Duan Yao menatap Hao Ren dengan mata polos. Hao Ren menghela nafas sedikit dan kemudian melepaskan energi pedang logam unsur. Itu mengitarinya dan menyedot tiga belati lagi. Duan Yao cemberut dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Duan Yao menyembunyikan belati ini di sekitar tubuhnya ketika dia datang ke surga kelima kali ini. Terakhir kali ketika dia kalah dari Zhao Yanzi, dia tahu dia harus membawa lebih banyak senjata. Tapi sekarang, Hao Ren mengambil tiga belati dan menatapnya sambil bertanya, "Kamu tidak ingin aku mencarimu, kan?" Wajah Duan Yao memerah saat dia berteriak, "Jika kamu berani menyentuhku, aku akan bunuh diri di depanmu." Hao Ren sedikit mencubit jarinya, dan tiga belati langsung berubah menjadi bola logam. Gulir bayangan pedang bayangan cahaya Hao Hao tiba-tiba diaktifkan, dan bola logam dicerna menjadi esensi alami unsur logam murni, meninggalkan residu di lantai. Duan Yao terkejut, dan ini semakin menegaskan keyakinannya. Dia berpikir bahwa Hao Ren pernah menjadi kultivator Naschen Soul Realm karena pembudidaya Realm Core Formation biasa bisa mengubah harta dharma menjadi esensi unsur-unsur logam dengan mudah. Esensi sifat logam unsur Hao Ren yang diperoleh dari bola logam itu lebih rendah dari esensi sifat logam unsur dari sekitarnya, tapi itu adalah cara yang bagus untuk menakuti Duan Yao. Xie Yujia sedikit berbalik, memijat kepalanya, dan duduk perlahan. Ketika dia melihat bahwa Duan Yao telah melepaskan ikatan dan sedang duduk di kursi di depan Hao Ren, dia sedikit terkejut. Tetapi ketika dia melihat Hao Ren, dia berpikir tentang Hao Ren menyalin tousan karakter klasik tadi malam dan berbalik untuk mengambil kuas dan kertas khusus sebelum menggambar catatan Dharma. Kuas dan kertas khusus ini adalah hal-hal yang Zhao Yanzi dapatkan dari pembudidaya surga kelima surga jahat lainnya. Xie Yujia menempatkannya di sini terutama karena menyalin resep, tapi dia terinspirasi ketika dia melihat Hao Ren dihukum semalam. Dia mendapat cara baru untuk menyerang. Hao Ren, ini adalah catatan penguncian esensi. Letakkan di punggungnya sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Xie Yujia mengangkat catatan Dharma dan berkata kepada Hao Ren. Dalam bulir catatan asal mantra yang diberikan nenek tua padanya, ada beberapa cetak biru spesifik catatan Dharma. Ketika Xie Yujia berkultivasi, dia juga akan menghafal beberapa. Sekarang, dia bisa menggambarnya sesuka hati. Sky Mountain Sect memiliki banyak pengetahuan di berbagai bidang. Sebagai putri tunggal sekte guru, Duan Yao memiliki pemahaman dasar tentang catatan Dharma. Para pembudidaya tingkat rendah selalu membawa beberapa catatan Dharma ketika mereka pergi misi. Mereka adalah metode serangan tambahan. Namun, catatan penguncian esensi adalah catatan Dharma tingkat tinggi. Tidak ada orang lain selain master catatan Dharma profesional yang dapat menggambarnya. Wanita ini dengan mudah membuat catatan penguncian esensi. Duan Yao berpikir sendiri. Bagaimana dia bisa tahu bahwa penguasa catatan Dharma yang paling kuat, King Feng Hermit, adalah Tuan Xie Yujia? Scroll catatan asal mantra bisa melepaskan semua jenis kekuatan, apalagi membuat catatan Dharma. Xie Yujia tidak memiliki ranah yang tinggi, dan ia harus mengandalkan kertas khusus sebagai media. Jika dia bisa mencapai alam formasi jiwa, dia akan bisa menggambar catatan Dharma di udara dan menggunakannya secara langsung. Itu sebabnya bahkan pembentuk alam formasi jiwa harus berhati-hati di depan King Feng Hermit. Ada pepatah di antara para penggarap realm formasi jiwa, aku lebih suka mengacaukan penguasa neraka daripada mengacaukan King Feng. Bas, tiba-tiba, perisai emas di kalung Hao Ren menjadi gelisah. Bab 595. Di kalung Hao Ren, karena ada juga jepit rambut emas ungu, perisai emas itu terbang di sekitar tetapi tidak berani menghancurkan apapun. Hao Ren berjalan keluar dari kediaman guanya dan membuang jepit rambut emas ungu.
Jepit rambut emas ungu jatuh ke tanah dan langsung mengubah seluruh lembah menjadi ungu. Perisai emas terbang keluar dari kalung dan mengelilingi lembah yang luas. Kemudian berputar dengan kecepatan yang luar biasa dan mengeringkan semua esensi alam di lembah. Mengutuk. Hao Ren hampir tersentak ketika dia melihat perilaku aneh perisai emas. Karena pegunungan mengelilingi lembah ini dari tiga sisi, intensitas esensi alam lebih tebal di sini dibandingkan dengan tempat lain. Hao Ren memilih lokasi ini karena alasan ini. Segera setelah itu, Zhen Chongming mendirikan formasi rasi biduk besar yang juga menyerap esensi alam di dekatnya dan menempatkannya di lembah. Beberapa bulan telah berlalu sejak pembentukan array diatur, dan intensitas esensi alam di sini memuaskan. Itu tidak sebanding dengan surga ke-6 tetapi masih beberapa kali lebih tinggi dari surga pertama. Namun, dalam waktu singkat, perisai emas itu menyedot semua esensi alam yang telah terkumpul di sini selama beberapa bulan terakhir. Hao Ren menatap perisai emas yang mengelilingi lembah dengan keterkejutan dan ketidakberdayaan. Dia kehilangan kata-kata, tetapi dia tahu dia tidak bisa menalar dengan harta dharma semacam ini. Jepit rambut emas ungu tetap diam di tanah dan tidak bergerak. Itu menangkap perisai emas, jadi itu tidak akan membiarkan perisai emas lolos. Juga, itu adalah hadiah dari Nyonya Zhen untuk Hao Ren, jadi itu tidak akan membiarkan perisai emas melukai Hao Ren. Hanya mengikuti dua aturan sederhana ini. Xie Yujia juga merasa bahwa intensitas esensi alam di lembah turun sedikit. Segera, dia berlari ke pintu masuk gua. Ketika dia melihat perisai emas di lembah, dia tertegun sejenak. Dia tidak pernah melihat harta dharma ini sebelumnya, tapi dia tahu itu unik karena bisa melayang di udara dengan sendirinya. Xie Yujia tidak tahu tentang harta spiritual tertinggi, tetapi dia telah memperbaiki harta dharma untuk Su Han dan tahu bahwa orang-orang dengan sifat spiritual adalah yang terbaik dari yang terbaik. Perisai emas membeku di udara selama beberapa detik sebelum bergegas kembali ke gua. Berhenti. Hao Ren tiba-tiba melepaskan energi pedangnya 320. Xie Yujia juga melemparkan nota pengunci esensi. Energi pedang semua diserap oleh perisai emas, dan seberkas cahaya keemasan menghancurkan catatan pengunci esensi. Berdengung. Jepit rambut emas ungu sedikit bergetar. Perisai emas mengelilingi Xie Yujia selama 2 putaran dan terus terbang di lembah dengan santai. Xie Yujia sedikit berkeringat karena ketakutan dan menatap Hao Ren. Ini adalah harta yang aku dapatkan dari Suke. Jepit rambut emas ungu menekannya. Jangan khawatir, kata Hao Ren. Harta spiritual tertinggi memiliki sifat spiritual yang unik. Mereka memiliki kecerdasan seekor binatang kecil. Jepit rambut emas ungu selalu menemani Lady Zhen dan lebih disiplin, tetapi perisai emas ini tidak terikat pada penggarap selama bertahun-tahun, jadi itu disengaja. Lalu, Xie Yujia berpikir sejenak dan mencoba bertanya. Hehe, tidak perlu berpikir. Itu tidak mendengarkan perintah aku. Hao Ren melambaikan tangan. Intensitas esensi alam di lembah turun, tetapi formasi susunan mulai menyerap esensi alam dari luar lagi. Ada 2 metode untuk berurusan dengan harta spiritual tertinggi. Satu untuk menekan mereka dengan kekuatan absolut, dan yang lain memperlakukannya dengan baik seperti hewan peliharaan. Tuan Suke menggunakan metode kedua untuk menjaga perisai emas di sisinya. Metode ini membutuhkan banyak esensi alam untuk diberikan padanya untuk kompensasi setelah digunakan. Hao Ren tidak pernah memikirkan metode kedua. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia hanya seorang kultivator tingkat gen dan membutuhkan esensi alam dalam jumlah besar untuk membudidayakan dirinya sendiri, tidak seperti Tuan Suke yang bisa memberikan esensi alam yang cukup untuk memberi makan perisai emas. Perisai emas terbang bebas di lembah, dan jepit rambut emas ungu bersinar sementara juga diam-diam menyerap esensi alam di lembah. Hao Ren melihat ke jepit rambut emas ungu dan kemudian ke perisai emas sebelum menghela nafas sedikit. Di luar lembah, 60 alam formasi inti dan beberapa ratus pembudidaya Realm Foundation sedang menunggu, tetapi 2 harta dharma papan atas ini tidak bekerja sama. Tanpa kekuatan, bahkan harta dharma tidak peduli. Hao Ren mengetuk lengan Xie Yujia dengan lembut, dan mereka kembali ke kediaman gua. Duan Yao duduk di kursi batu dan menatap Little White. Dia menggertakkan giginya tetapi tidak berani bergerak tiba-tiba. Beberapa saat sebelumnya ketika perisai emas itu terbang keluar, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas dan tidak tahu apa itu. Namun, dia berpikir bahwa tidak ada harta dharma yang lebih kuat dari Cap Pengubah Langitnya. Perangko pembalikan langit ini adalah harta dharma agung pamannya. Dia tidak memiliki ranah tinggi, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Tetapi ketika digunakan oleh Tuan Paman Agungnya, itu bisa langsung menghancurkan harta dharma lainnya.
Zhao Yanzi minum pil detoksifikasi, dan luka-lukanya karena berkelahi dengan Duan Yao akhirnya pulih sedikit. Dia menatap Duan Yao dengan kejam. Jika dia tidak terluka parah sekarang, dia akan bergegas untuk mengalahkan Duan Yao. Xie Yujia mengambil kuas tinta dan kertas khusus sekali lagi, menggambar kertas pengunci esensi lainnya. Sebelumnya, dia tidak memiliki esensi alam yang cukup dan tidak bisa menggambar catatan. Tetapi sekarang setelah dia beristirahat di ranjang batu untuk sementara waktu, esensi sifatnya pulih sedikit. Masukkan catatan ini ke tubuhnya untuk berjaga-jaga kalau dia punya ide lain. Xie Yujia menyerahkan catatan baru kepada Hao Ren. Hao Ren menyuntikkan esensi sifatnya ke dalam catatan Dharma, dan secara bertahap menyala. Duan Yao menatap Hao Ren dengan intens, tapi tidak ada gunanya. Hao Ren melemparkan catatan itu dan menembakkannya ke punggung Duan Yao. Dalam sekejap, Duan Yao merasakan bahwa semua esensi alam di tubuhnya telah dikunci. Dia tidak bisa menggunakannya. Ranahku terlalu rendah, sehingga catatan Dharma tidak memiliki efek yang kuat. Namun, tampaknya bekerja pada pembudidaya rilem inti formasi. Petik 2. Xie Yujia melihat ekspresi kaku Duan Yao dan mengangguk bahagia. Duan Yao marah. Mereka bereksperimen dengan tubuhku. Dia berpikir, Ver cabul, ini melakukan segala macam hal buruk, dan kedua selirnya juga sangat buruk. Sekali Grandmaster paman aku keluar dari kultivasi pengasingan, kamu tidak akan hidup lama. Fiu, pada saat ini, Zhao Yanzi menghela napas dalam-dalam. Beberapa pil eliksir level 4 sangat berguna. Bahkan setelah menderita cedera berat, Zhao Yanzi masih bisa pulih. Dia berdiri dan berjalan ke Duan Yao langsung sebelum memasukkan tangannya ke pakaian Duan Yao. Apa yang kamu lakukan? Duan Yao menutupi pakaiannya dengan tergesa-gesa. Zhao Yanzi mempertahankan ekspresinya yang dingin dan mengeluarkan harta Dharma emas dari saku dadanya. Hao Ren tidak berharap Duan Yao menyembunyikan harta Dharma lain. Dia datang untuk melihat lebih detail, dan dia menyadari bahwa kualitas harta Dharma ini tidak di bawah busur iblis Xie Yujia. Di bagian bawah harta Dharma berbentuk perangko ini ada 3 kata, Cap Pembalik Langit. Kamu, mengembalikannya. Duan Yao berteriak pada Zhao Yanzi dan Hao Ren. Namun, panggilannya lemah dan tidak efektif. Ketika Zhao Yanzi bertemu Duan Yao, Cap Langit Balik inilah yang menyebabkan masalah besar baginya. Berpikir kembali ke pertarungan di pintu masuk lembah, jika itu bukan untuk Xie Yujia, dia pasti sudah mati. Zhao Yanzi mengulurkan tangan lagi. Dia merasakan liontin giok di pinggang Duan Yao dan merobeknya. Kamu, Duan Yao membuka matanya lebar-lebar. Dia terkejut luar biasa. Ingat pertemuan pertama kita. Kami melakukan percakapan cepat, dan kamu mencoba membunuhku. Zhao Yanzi memandang Duan Yao dengan marah dan meletakkan liontin giok di cincin penyimpanannya. Duan Yao adalah mutiara Sky Mountain Sect, dan dia memiliki kepribadian yang sombong. Hari itu, Zhao Yanzi mengganggunya, jadi Duan Yao ingin memberi pelajaran pada Zhao Yanzi. Dia tidak mengantisipasi masalah yang terjadi setelahnya. Jika Hao Ren tidak ikut campur, dia akan membawa Little White kembali ke Sky Mountain Sect, tapi dia tidak berpikir untuk membunuh Zhao Yanzi. Dalam benaknya, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan di surga kelima. Tidak ada seorang pun di surga kelima yang berani menyinggung Sky Mountain Sect. Dalam benaknya, seorang gadis seperti Zhao Yanzi harus memperlakukannya dengan hormat. Namun, Zhao Yanzi tidak melakukan itu tetapi menantangnya. Dalam benaknya, Zhao Yanzi pantas dihukum. Namun, dia tidak berharap Zhao Yanzi menjadi ini merepotkan dan dilindungi oleh Hao Ren. Sky Mountain Sekte mengirim hampir 1000 petani, tetapi dia ditangkap. Jangan menunggu terlalu lama. Tuan paman aku akan membalaskan dendam untuk aku. Duan Yao menatap Zhao Yanzi dan berkata dengan ganas. Grand paman guru, panggil dia. Kata Zhao Yanzi provokatif. Dia adalah putri dari Istana Naga Lautan Timur. Zhao Guang khawatir dia akan manja, jadi dia membawanya untuk tinggal di darat. Jika itu tidak terjadi, Zhao Yanzi harus mirip dengan Duan Yao dalam kesombongan. Kamu tunggu dan lihat. Kamu tunggu dan lihat. Duan Yao tidak bisa memenangkan perkelahian dengan Zhao Yanzi, dan esensi sifatnya terkunci. Napas pendek, matanya mulai memerah. Zhao Yanzi tidak menyangka Duan Yao yang ganas ini akan hancur sekarang, dan dia tanpa sadar ingin menghiburnya. Namun, dia tiba-tiba teringat kembali bagaimana Duan Yao menyakitinya dan hampir merenggut nyawanya, jadi Zhao Yanzi menyingkirkan belas kasihnya dan berkata, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Atau yang lain, aku akan merampokmu setiap kali aku melihatmu.
Petik 2. Dia ingin mengatakan sesuatu yang bahkan lebih kejam pada awalnya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Di bawah disiplin ketat Zhao Guang dan Zhao Hongyu, dia masih memiliki sopan santun. Zhao Hongyu terkadang memanjakannya tetapi tidak merusaknya. Duan Yao tidak pernah dipermalukan dengan cara ini. Dia terjebak di tangan musuh, paman masternya tidak muncul setelah dia mengirim surat darurat, dan dia dihina oleh Zhao Yanzi dan ditatap oleh seekor singa salju. Air matanya mulai jatuh. Zhao Yanzi melihatnya menangis dan tertegun sejenak. Dia dengan cepat berbalik dengan malu dan menginjak Purple Green Treasure Sword sebelum terbang ke guanya sendiri. Xie Yujia duduk di samping ranjang batu dan tidak memperhatikan Duan Yao. Dengan kuas tinta di tangan, dia membuat banyak catatan penguncian esensi. Siapa yang tahu kapan para pembudidaya Sky Mountain Sekte akan menyerang lagi. Selama waktu ini, dia harus menyiapkan lebih banyak catatan. Ini lebih praktis. Hao Ren duduk bersila di tempat tidur batu, menghadap Duan Yao. Dia menutup matanya dan menumbuhkan gulir bayangan-bayangan membelah pedang. Dia baru saja menembus pengepungan Sky Mountain Sect, bergegas ke lembah, dan mengendalikan formasi arai. Esensi alam di tubuhnya hampir habis, jadi dia harus mengembalikan esensi alam sesegera mungkin. Duan Yao melihat bahwa Xie Yujia tidak peduli padanya, Hao Ren memejamkan matanya, dan hanya singa salju level 3 yang masih menatapnya dengan mata hitamnya. Dia perlahan berhenti menangis dan merasa lapar. Semua barang berharga diambil, tetapi musuh-musuhnya tampaknya tidak tertarik menyiksanya. Melihat salah satu dari mereka berkultivasi dan yang lainnya menggambar catatan Dharma, Duan Yao merasa seperti dia ditinggalkan dalam kedinginan. Huala, Zhao Yanzi memegang setumpuk makanan ringan di tangannya, menginjak Purple Green Treasure Sword, dan kembali ke kediaman Xie Yujia sebelum melemparkan camilan itu ke ranjang batu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.